Halo warga intelektual sekalian. Kembangan agama Kristen di Malaysia itu naik pesat. Wah, gila. Sepertinya warga Konoha tidak suka dengan berita ini. Sepertinya warga Konoha akan menelan pil pahit gitu ya. Sepertinya warga Konoha akan makan bodrek ya, panadol. Karena apa? Karena tidak bisa menerima berita bahwa di Malaysia itu agama Kristen naik pesat. Wow, sepertinya Malaysia akan OTW beragama Kristen. Wah, gila, gila, gila. Luar biasa, ya, gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa agama Kristen naik di Malaysia? Apa alasannya? Apakah karena orang Kristen itu toleran? Ya, kalau saya mengatakan bahwa agama Kristen itu toleran, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau jodoh berjemaah. Saya ngomong by data. Data mengatakan seperti itu. Coba ya, saya mau challenge yang nonton video ini. Coba sebutkan negara paling toleran di dunia ini menurut data dari indeks toleransi. Negara paling toleran itu ya rata-rata yang benderanya itu ada salib. Norwegia ya. Kampungnya Erling Haaland itu kan Norwegia ya. Norway, ya, ada tanda salibnya di situ. Yang kemudian Swedia, kemudian Inggris, ya, kemudian negara-negara Skandinavia, ya itu rata-rata negara paling toleransi. Mereka masih mayoritas Kristen walaupun mereka nggak terlalu serius dalam beragama. Ya, bisa dikatakan mereka maju karena dipengaruhi oleh semangat Protestanisme. Dipengaruhi karena apa? Karena agama juga gitu. Ya makanya saya sering bahas agama Kristen. Tujuan saya itu supaya Konoha itu maju gitu. Ya, jadi kalau Eropa bisa maju karena dipengaruhi oleh semangat Protestanisme, ya Konoha juga bisa kan. Bukan berarti saya nonton video ini harus beragama Kristen, enggak seperti itu. Tapi kita tiru cara Eropa jadi negara maju. Cara mereka itu, ya yang pertama itu adalah integritas. Ini mungkin akan susah sekali ya diterima dengan akal sehat warga Konoha. Karena warga Konoha itu prinsipnya udah salah. Warga Konoha itu berprinsip ya, kalau kita jujur ya kita nggak dapat apa-apa. Ya kalau kita jujur kita dibully. Itu kan prinsip warga Konoha. Tapi orang Eropa prinsipnya nggak seperti itu. Ya prinsip orang Eropa itu integritas yang paling utama. Lah, kenapa integritas? Nah itu yang jadi pertanyaan besar. Ya kemudian kenapa di Malaysia itu agama Kristen naik gila-gilaan? Apa alasannya? Apakah karena orang Kristen itu tidak pernah membubarkan ibadah orang lain? Apakah orang Kristen itu tidak pernah mempersekusi rumah ibadah orang lain? Tidak pernah mempersulit izin? Nggak pernah ibadah di tengah jalan? Nggak pernah ibadah teriak-teriak gitu ya, mengganggu orang lain gitu ya? Nggak pernah ibadah bolak-balik tiap hari gitu ya, nggak pernah ibadah mengganggu ketenangan orang lain, misalnya menggunakan pengeras suara yang sangat gede sekali sehingga orang terganggu tidur, ya terganggu teleponan, terganggu orang baru lahiran dan sebagainya. Apakah ini alasannya sehingga agama Kristen itu diterima? Apakah karena ibadahnya cuma sekali seminggu sehingga tidak merepotkan ya, tidak menghabiskan sumber daya, tidak menghabiskan air dan sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Langsung saja kita kenyot. Pertumbuhan agama Kristen di Malaysia itu dipengaruhi banyak faktor ya. Faktor yang pertama itu dipengaruhi karena agama lokal banyak menganut agama Kristen. Ya, itu berdasarkan konversi ya. Konversi dari agama lokal ke agama Kristen. Kemudian faktor kelahiran dan perpindahan penduduk itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kita harus mengapresiasi. Kemudian alasan selanjutnya ya karena orang-orang melihat bahwa yang negara Kristen itu ya rata-rata toleransi. Iya kan? Apakah Konoha itu kalau mayoritas Kristen toleransi? Ya, saya bisa mengatakan seperti itu karena kita bisa melihat tetangga-tetangga kita seperti Timor Leste misalnya. Timor Leste itu kan toleransi ya. Bagi yang berasal dari Timor Leste tolong ditulis kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang nonton video ini yang berasal dari Timor Leste. Apakah saya bohong atau tidak? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah ada mempersekusi masjid di sana, membubarin paksa masjid di sana? Nggak ada kan. Walaupun Abdul Somad dilarang di Timor Leste. Walaupun ulama-ulama yang nggak jelas dilarang di Timor Leste. Tapi Timor Leste itu 98 atau 90% itu beragama Katolik. Tapi Timor Leste itu salah satu negara paling toleran di Asia Tenggara. Ya, Singapura gitu. Jadi
eee, pemuka agama sampah, itu dilarang di negara tetangga. Di Singapura, Abdul Somad dilarang tuh, ya kan? Di Timur Leste juga dilarang, di Bali dilarang, tapi di Konoha dibiarkan. Kenapa? Ya karena negara Konoha itu ya mungkin saja, buangan-buangan sampah gitu ya, tempat penumpukan sampah gitu, sampah pemuka agama gitu misalnya. Ya nggak semuanya seperti itu, disclaimer, nggak semua pemuka agama seperti Abdul Somad ya, nggak semuanya. Ya cuma pemuka agama yang mengejar rating gitu ya, mengejar target. Di Konoha itu semakin pemuka agamanya, ini jarang dibongkar ya, semakin pemuka agamanya itu intoleran, semakin banyak pendukungnya. Jadi saya melihat penduduk warga Konoha itu banyak yang sakit ternyata. Mereka semakin fanatik terhadap pemuka agama yang intoleran. Jadi kejadian yang ada di Kalimantan kemarin ya, kan ada tuh ya kejadian yang tidak mengenakan bagi Ustadz Abdul Somad ya. Kalau saya perhatikan ya, video-video yang viral di media sosial itu, komen itu rata-rata kayak gini. Ya, kita harus memuliakan pemuka agama yang dibenci oleh Oten misalnya, dibenci kafir gitu. Ini logical fallacy gitu. Ini otaknya di mana? Saya kesel banget ya kalau ada orang yang mengatakan seperti ini. Ya bisa aja Ustadz Abdul Somad itu tidak disukai karena perilakunya, misalnya ya dia punya sejarah kelam, misalnya dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Kalau misalnya mengatakan oh itu kan dia mengucapkan di rumah ibadah masing-masing gitu. Lah, terus kalau di rumah ibadah masing-masing bisa seenaknya gitu ngejek agama lain gitu. Itu kan logika yang salah, ya kan? Justru itu yang tidak disukai oleh Singapura. Walaupun lu ngomong di rumah ibadah lu, di rumah lu, ya emang lu bebas review agama lain gitu. Enggak kan? Ya, jadi orang-orang seperti ini orang yang tidak mengerti apa itu agama. Nggak memahami apa itu definisi agama. Apa itu agama? Keyakinan. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Coba buktikan bahwa di salib itu ada jin kafir. Buktikan secara ilmiah bahwa jin itu ada. Jin itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi bagaimana mungkin seorang Abdul Somad yang bodohnya nggak ketulungan, ya, yang tololnya nggak ketulungan, dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Sementara jin juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Coba buktikan secara ilmiah bahwa jin itu ada. Ya kalau misalnya Anda mengatakan, oh di kitab suci ada jin, itu kan keyakinan. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara nyata. Ya keyakinan tetaplah keyakinan. Ya cukup diyakini aja gitu. Jangan berpikir bahwa di jin kafir itu ada benar-benar, maksudnya di salib itu ada jin kafir gitu. Iya kan? Tapi ini susah dipahami ya. Sesimpel ini tapi susah dipahami oleh uh, pengikut daripada Ustadz Abdul Somad. Emang negara kita tuh udah sakit gitu ya. Negara kita itu nggak maju karena apa? Karena ya banyak yang sakit gitu ya, sakit jiwa gitu. Orang yang mendukung Abdul Somad, apakah bisa dikatakan sakit jiwa? Menurut keyakinan saya lebih banyak pemuka agama yang lebih bagus daripada Ustadz Abdul Somad, ya kan? Ya lebih baik, lebih banyak maksudnya yang bicaranya santun, ya, yang kelakuannya baik gitu ya, yang tidak punya banyak istri gitu ya kan, masih banyak lah, yang tidak menyakiti orang lain, menyakiti agama lain gitu. Cuman di Konoha ya semakin uh, menjelek-jelekin agama lain itu semakin disukai pemuka agama, ratingnya semakin naik gitu. Ya mirip-mirip seperti algoritma. Itu artinya di Konoha itu sudah banyak orang yang sakit gitu, sakit jiwa gitu dalam beragama, ya. Terlalu mabuk gitu ya, menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, padahal mereka nggak tahu apa definisi agama. Orang Kristen kebanyakan paham itu definisi daripada agama atau keyakinan. Keimanan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Coba buktikan secara ilmiah bahwa keimanan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak ada. Mana datanya? Kasih datanya. Data yang ilmiah tapi ya. Ya, saya ngomong seperti ini nanti pasti akan saya berpikir nanti yang aneh-aneh. Oh, kamu menjauhkan kita dari agama. Enggak. Justru negara yang paling fanatik dalam beragama itu makin intoleran. Ya, itu menurut data. Justru negara yang paling toleran itu negara yang tidak peduli dengan agama. Itu pada faktanya. Ini pahit ya. Ini pil pahit tapi kita susah memahami ini. Ya itu pada faktanya. Ya kemudian bagaimana dengan perkembangan agama Kristen di Malaysia? Perkembangan agama Kristen di Malaysia itu sangat luar biasa.
ya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh penginjil-penginjil, ya, kemudian apologet-apologet, lain sebagainya. Sangat luar biasa. Kemudian, apakah pindah agama di Malaysia itu dilarang? Ya, hukum pemerintah di sana mengatakan nggak boleh pindah agama. Ini juga logical fallacy. Agama itu kan hak, ya, bukan kewajiban, ya kan? Itu secara filosofis gitu. Artinya gini, kita tidak bisa mengatakan bahwa lu harus bertuhan. Wong agama juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Emang Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak kan? Saya cuma nanya guys, bukan berarti nyuruh yang nutupin untuk tidak percaya dengan Tuhan. Ya kita bicara dari sudut pandang ilmiah gitu, dari secara logika gitu, ya. Jadi perkembangan agama Kristen di Malaysia itu ya bagus gitu ya. Apakah semua orang Kristen itu toleran? Enggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Timur Leste toleran, ya, kemudian Singapura toleran, Australia yang mayoritas Kristen toleran. Ya itu ya mempengaruhi, ya. Ajaran agama itu mempengaruhi. Dari buahnya lah kita tahu keimanannya gitu ya. Keimanan tanpa perbuatan itu sia-sia. Perbuatan orang Kristen itu ya seperti itu, berbuat baik, toleran dan sebagainya. Oke guys ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Jadi agama itu sangat menentukan guys, menentukan kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan pejabat-pejabat di suatu negara itu berdasarkan aturan agama. Ada banyak tuh ya. Ya, jadi saya tidak ini ya menjelaskan semuanya. Banyak pemuka agama di Konoha itu mengatakan bahwa ya menggunakan narkoboy gitu ya. Ya, narkoboy itu tidak ada dalilnya di kitab suci. Ada kan seperti itu ya. Mana dalilnya di kitab suci? Mereka akan mengatakan seperti itu. Itu namanya otaknya keblinger gitu. Otaknya keblinger, ya, kemudian mereka itu tidak berpikir rasional gitu ya. Mereka hanya dikit-dikit agama gitu ya, dikit-dikit agama gitu. Itu terlalu mabuk agama. Negara yang terlalu mabuk agama itu nggak bakal bisa jadi negara maju. No, susah jadi negara maju ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Konoha itu salah satu negara paling rajin beribadah. Ya, paling rajin melakukan ritual ibadah, ya, paling rajin beragama, tapi akhlaknya paling brutal. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.